Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Ya, giliran gue lagi, Rane Hafid, buat ngisi 30 hari bersuara ala Kepo Buku. Teman-teman, 30 hari bersuara ini adalah gagasan dari komunitas The Podcasters Indonesia yang menantang para podcaster buat mengupload satu episode podcast setiap hari selama bulan Desember dengan modal satu kata kunci yang sudah disiapkan setiap harinya. Dan hari ini, gue kebagian kata kunci kreativitas. Asik banget, gue seneng banget. Begitu pertama kali gue tahu, wah hari ini gue dapat kata kunci kreativitas, otak gue langsung mengingat satu buku yang paling favorit bagi gue untuk soal kreativitas. Judulnya Still Like an Artist, 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Still Like an Artist, 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Penulisnya namanya Austin Kleon, dan ini buku bestsellernya New York Times dari tahun 2012 lah. Dan wajib kudu dibaca buat lo yang selalu bertanya-tanya gimana sih ya caranya jadi kreatif gitu. Iya gak sih? Pernah gak sih lo bertanya seperti itu? Pernah gak sih lo dengar kata-kata, wah gila kreatif banget lo men? Atau gila nih karya kreatif begini nih. Wah film ini kok kreatif banget ya? Kreatif ini, kreatif itu, kreatif ini. Emang apa sih kreativitas? Kalau ngomongin definisi bakal panjang sih. Panjang, lu cari di internet, lu cari di Wikipedia, banyak semuanya istilah-istilah atau definisi kreativitas. Tapi buat gue, kreativitas itu lebih kepada sesuatu yang unik, beda dari yang lain, orisinil. Tapi menurut si Austin Kleon, beda dan orisinil itu relatif. Karena dia percaya di dunia ini sudah nggak ada lagi yang baru. There is nothing new under the sun. Jadi kalau begitu gimana kita bisa jadi kreatif kalau kita berpatokan pada harus beda, harus orisinil. Nah, di bukunya Mas Austin Kleon ini, dia membagi apa yang dia tahu soal urusan menjadi kreatif, dan itu dia bagi menjadi 10 poin. Tapi sebelum gue bacain 10 poin itu, saran gue sih, kalau lo mau membaca buku ini, jangan menganggap buku ini semacam buku petunjuk praktis atau panduan praktis gitu ya. Yang kalau lu ikutin semua poin-poin itu lu dijamin kreatif. Gua pribadi paling gak nyaman sama buku-buku how to yang ngasih poin-poin praktis, karena tiap orang tuh berbeda-beda, gak bisa lu kasih poin praktis. Buat gue, lewat 10 poin yang ditulis oleh Austin Kleon ini, itu justru menjadi pemicu bagi lu untuk direnungkan, dan semoga bisa memicu lu untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk berkarya. Jadi bukan petunjuk praktis yang kayak lu kalau mau kreatif ikutin langkah ini ya, 1 begini, 2 begini, 3 begini, no. Kalau lu berharap itu, siap-siap kecewa berat. Lagian buat gue kreativitas itu kan gak bisa didekati dari sudut pandang itu kan. Oke, langsung aja 10 poin di bukunya Austin Kleon ini gue terjemahin aja ya. Beberapa, maaf kalau kurang tepat terjemahannya, ada juga yang gue gak bisa terjemahin. Tapi oke, yang pertama dan favorit gue adalah Still Like an Artist. Jadi mencurilah seperti seorang artis, seorang seniman. Ini bukan ngajarin lu untuk nyolong, apalagi memplagiat. Makanya kalau lu baca judulnya aja, Still Like an Artist, terus lu langsung patuhi, ya siap-siap aja lu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan memplagiat, tapi bagaimana kita mempelajari karya atau kreasi yang sudah ada, dan menjadikannya inspirasi buat kita menciptakan karya lain. Karena dia percaya tadi kan, si Austin bilang, there is nothing new under the sun. Terus, poin kedua, jangan menunggu sampai lo tahu siapa diri lo sebelum mulai berkarya. Karena kan ada orang yang seperti itu kan. Gue harus mengenali diri gue sendiri. Who am I? What am I? Where am I from? Alah, bullshit. Sorry. Nggak boleh memaki ya. Pokoknya nggak usah nunggu sampai lo mengenali diri sendiri sebelum lo berkarya. Poin ketiga, tulis sendiri buku yang lo mau baca. Write your own book you want to read. Intinya dia mau bilang, lo kalau mau melakukan sesuatu ya mulai aja, langsung mulai. Ini ada hubungannya dengan poin nomor 4 yang ditulis oleh Austin Kleon. Use your hand. Ini kalau diterjemahin kurang lebih artinya ya, jangan kebanyakan teori lah. Kerjain, jangan cuma libatin otak, tapi benar-benar kerjain. Use your hands, pakai tangan lo. Poin kelima, proyek-proyek sampingan itu penting. Maksudnya, ini sesuatu yang lo kerjain di sela-sela waktu. Sesuatu yang menjadi hobi lo.
di sela-sela kesibukan lo. Buat dia, ini penting banget. Hobi ini penting banget. Kenapa? Baca dong di bukunya. Apalagi poin nomor 6. Rahasianya, the secret. Lakukan sesuatu yang baik dan tunjukkan ke semua orang. Lakukan sesuatu yang baik dan tunjukkan ke semua orang. Ini artinya kurang lebih bagaimana pentingnya kita mendapatkan masukan dari orang lain. Makanya kita harus share, kita harus tunjukkan karya itu kalau kita mau mendapatkan masukan. Karena masukan itu penting. Dan masukan itulah yang justru bisa semakin mempertajam kreativitas kita. Gitu. Sampai di mana tadi? Poin berapa itu? 6 ya. Oh, poin 7. Wah, ini agak repot terjemahinnya nih. Geography is no longer our master. Pokoknya intinya dia bilang begini. Bepergian itu penting untuk memicu kreativitas. Apalagi ke tempat-tempat baru yang kita nggak familiar banget gitu loh. Karena ini akan memicu kita untuk melihat perspektif yang berbeda. Itu poin 7. Poin berapa sekarang? Oh 8. Poin 8. Jadilah orang baik. Dunia adalah sebuah kota yang kecil. The world is a small town. Dia bilang gitu. Ini sih menurut gue nyindir mereka yang kelewat kompetitif sampai saling menjatuhkan gitu. Padahal kita itu justru harus saling mengapresiasi. Karena apa? Karena saling mengapresiasi karya orang lain itu justru memicu kita untuk juga berkarya dan memicu kita untuk menjadi lebih kreatif. Ini masalahnya gue ngomong kayak gini jelasin poin-poinnya ini nggak bisa jadi panduan sih. Lu harus baca bukunya. Oke, kita lanjut lagi deh. Poin nomor 9. Nah ini yang gue suka nih. Be boring, kata Austin Kleon. Cuma itu satu-satunya cara untuk menuntaskan kerjaan lo. Ini gue tersindir banget sih di poin 9 ini. Karena Mas Austin itu justru bilang, jadi rutinitas itu penting dan mengelola waktu itu penting buat memicu kreativitas. Kurang lebih seperti itu. Terus poin ke-10, creativity is subtraction. Subtraction. Ini favorit gue. Jadi apa ya? Gue tuh suka bilang kreativitas itu kere tapi aktif. Keterbatasan itu justru memicu kita untuk berkreasi. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman 10 poin ini seperti gue bilang tadi nggak bisa lo ikutin plak gitu. Lo nggak bisa asal terima gitu loh. Karena jujur aja gue heran sekarang ini banyak orang yang minta diajarin sesuatu itu dari A ke B ke C. Atau dituntun dari oh begini, yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Nggak bisa. Bukan itu poinnya. Lo kan bukan robot bro. Robot itu bisa gantiin kerjaan manusia. Bahkan konon ada robot yang misalnya bisa nulis berita gitu. Tapi robot itu sampai kiamat menurut gue nih ya. Sampai kiamat robot itu nggak akan bisa mereplikasi kreativitas manusia. Ini menurut gue ya. Jadi buat gue, lo harus baca buku ini dengan sasaran untuk memicu otak lo, untuk men-trigger otak lo supaya menjadi kreatif. Buku ini jadi ngingetin gue sama istilah yang sampai sekarang gue nggak terlalu suka sebenarnya, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Udah overrated banget gitu, amati, tiru, modifikasi. Menurut gue istilah ini justru lebih banyak disalahpahami dan memicu orang untuk jadi, ya itu tadi, untuk jadi robot. Karena apa? Karena menurut gue banyak orang lebih fokus ke kata tirunya. Padahal ATM itu ada kata amati di awal dan ada kata modifikasi di belakang. Orang lebih pakai atau mengambil istilah tirunya. Akibatnya apa? Plagiasi di mana-mana, nyolong di mana-mana. Dan buat gue istilah ATM ini udah overrated banget karena sering dipakai untuk berlindung di balik upaya lu untuk memplagiat atau mencuri karya orang lain. Kurang lebih begitulah. Keren lah buku ini. Dan ini menurut gue salah satu buku yang wajib lu baca kalau lu pengen atau selalu bertanya kreativitas itu apa. Gitu dulu episode kali ini. Selanjutnya gue Rane Hafid mau ngoper tongkat estafet 30 hari bersuara ala Kepo Buku ini kembali ke Steven Sitongan di Ambon. Fen, besok kata kuncinya adalah spontan. Uhui. Sekali lagi Fen, kata kuncinya adalah spontan. Jadi teman-teman ketemu sama Steven besok. Over to you my friend. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.